Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan sama-sama bernyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 277, Betapa Senang Aku Kabarkan. Betapa senang aku kabarkan hal tebusan darah Tuhan, rahmatnya tak berkesudahan, jadikan aku miliknya. Aku sudah ditebus oleh darahnya. Aku jadi milik Yesus selamanya. Aku bahagia dalam Yesus, agunglah pengorbanannya. Aku yakin terang hadiratnya, beserta aku selamanya. Aku sudah ditebus oleh darahnya. Aku jadi milik Yesus selamanya. Aku akan memandang Yesus dalam kemuliaannya. Firman-Nya menuntun langkahku, ku nyanyikan lagu surga. Aku sudah ditebus oleh darahnya. Aku jadi milik Yesus selamanya. Mahkota tersedia bagiku di surga yang mempesona, bersama umat yang sempurna, bersama Tuhan di surga. Aku sudah ditebus oleh darahnya. Aku jadi milik Yesus selamanya. Pada satu minggu terakhir ini, kita memasuki era baru di dalam PSBB di Jakarta ataupun di Indonesia, yang mana di beberapa daerah telah dilakukan pelonggaran akan PSBB. Hal ini menimbulkan euforia di beberapa tempat. Ruas jalan-jalan di Jakarta timbul kemacetan. Ini lebih merupakan seperti back to normal daripada sebuah new normal. Kita sangat familiar dengan keadaan yang macet di Jakarta. Bagi beberapa orang ini merupakan kelegaan karena dapat keluar setelah hampir 3 bulan lamanya mereka berdiam di rumah saja. Tetapi sebagian orang juga merasakan kecemasan dan kekhawatiran. Apa yang akan terjadi dengan begitu banyaknya orang beraktivitas di luar? Update harian daripada COVID-19 juga tidak menunjukkan hasil yang lebih bagus. Bahkan per hari di dalam kasus menembus angka 1000 bahkan 1200. Tentunya ini menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran. Inilah dilema yang dihadapi oleh pemerintah antara keselamatan dan perekonomian. Dan apa yang coba dilakukan adalah mencari titik keseimbangan antara kedua hal. Di dalam kehidupan kita pun sering menghadapi dilema yang sama antara keselamatan dan di dalam tanda kutip perekonomian. Apakah itu pekerjaan kita,
keuangan kita, bisnis kita, yang seringkali membuat kita harus memilih mana yang harus didahulukan. Di dalam Alkitab, subjek yang paling sering Yesus khotbahkan adalah mengenai keselamatan. Yang menariknya, setelah keselamatan, subjek kedua yang paling sering dibicarakan adalah masalah uang. Jadi Yesus pun tahu bahwa antara keselamatan dan masalah uang ini akan menjadi tantangan bagi umat manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya kita memiliki seluruh dunia ini kalau kita tidak selamat. Pada saat berbicara mengenai tanda-tanda zaman, Tuhan Yesus berkata pada saat nanti Yerusalem dikepung, kamu yang tengah berada di ladang langsung pergi meninggalkan tempat, pergi ke gunung-gunung. Tidak usah kembali ke rumah, tidak usah bawa harta-harta yang ada di rumah, tetapi langsung pergi meninggalkan tempat. Kembali Tuhan Yesus ingin memberikan prioritas kita adalah kepada masalah keselamatan. Lebih jauh lagi di ayat yang hampir semua kita tahu, Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Jikalau masing-masing kita coba merenungkan ayat yang kita semua sudah tahu, jikalau kita mau pilih satu kata yang terpenting dari ayat ini, kira-kira kata apa yang akan kita pilih? Kata yang perlu kita garis bawahi adalah dahulu. Kata dahulu ini adalah merupakan prioritas yang Tuhan Yesus ingin arahkan dan ajarkan kepada kita, bahwa dengan mendahulukan kerajaan Allah, dengan mendahulukan keselamatan, segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Pemazmur pun mengatakan, tidak ada tempat yang lebih aman dan tenang daripada di sisi Allah. Dan kiranya itu juga menjadi renungan bagi kita pada saat kita mengelola keuangan, kita mengelola talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan itulah sebetulnya dasar daripada kita punya penata layanan. Salah satu daripada budaya Makarios. Bagaimana kita menjadi penata layanan yang setia adalah bagaimana kita mendahulukan dan memprioritaskan keselamatan. Atas nama Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Tionghoa Makarios, saya ingin mengucapkan selamat Sabat kepada keluarga besar Makarios. Kiranya seluruh keluarga besar Makarios dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian di dalam roh dan kebenaran. Sabat. Tuhan memberkati. Tuhan mengasihi. keluarga. Makarios.
Selamat sahabat anak-anak, pada sahabat hari ini, Mem akan bercerita tentang seekor anjing Advent. Mem ambil cerita ini dari salah satu berita mission kita. Tapi sebelum Mem bercerita, Mem mau anak-anak semua duduk yang manis. Oke? Baik, terima kasih. Ceritanya, pada suatu hari, di sebuah desa terpencil yang bernama Suminka, di Provinsi Papua, Indonesia. Para penduduk di desa ini semua sedang berlari dengan semangat dan mereka bernyanyi. Kenapa ya? Mereka sedang menunggu pesawat. Mereka sedang menunggu pesawat pertama yang akan mendarat di landasan udara yang sudah mereka buat. Landasan udara yang mereka buat ini 10 tahun lamanya. Lama sekali. Jadi mereka sangat bersemangat. Kenapa lama sekali ya 10 tahun mereka harus membangun landasan udara ini? Karena mereka hanya menggunakan tangan mereka dan juga alatnya itu cuma parang yang bisa memotong pohon-pohon yang ada di sana. Mereka tidak menggunakan alat-alat yang canggih, gergaji mesin atau yang lainnya. Jadi mereka hanya menggunakan tangan dan parang. Jadi mereka sangat bersemangat ketika mereka tahu akan ada pesawat yang akan mendarat di landasan udara mereka. Setelah pesawat ini mendarat, pilotnya keluar. Pilotnya bernama Gary Robert. Gary Robert ini adalah salah satu pilot misionaris. Nah, waktu Gary Robert keluar, salah seorang penduduk di desa itu bilang, ini pesawat Advent ya? Gary Robert bingung, kok bisa tahu ya? Terus salah satu penduduk lainnya bilang juga, itu ada logo yang pernah kita lihat. Gary Robert terus menengok ke pesawatnya. Di belakang pesawat, di ekornya itu, di ekor pesawat Gary Roberts ini, ada logo 3 malaikat. Logo yang biasa dimiliki oleh gereja Advent. Nah, Gary Robert terus jadi penasaran. Gary Robert kepingin tahu, kok bisa mereka tahu Advent? Padahal ini desa yang sangat terpencil. Desa ini tuh ada di atas gunung. Terus Gary Robert tanya, coba ceritakan ke saya, bagaimana ceritanya kalian bisa tahu tentang Advent? Terus penduduk ini bercerita, pada suatu hari, pada suatu malam, ada 2 orang pendeta. Yang satu bernama Pendeta Musa, dan yang satu lagi bernama Pendeta Darius. Mereka sedang tidur pada malam hari. Dan keduanya bermimpi. Mimpinya sama. Di dalam mimpi mereka bertemu dengan malaikat. Malaikat ini berpesan kepada mereka agar mereka pergi ke Suminka, desa terpencil di Papua ini. Jaraknya ya perbatasan lah antara tempat tinggal mereka ini. Terus keesokan paginya kedua pendeta ini bertemu. Terus pendeta ini saling ngobrol. Salah satu orang pendeta ini bilang, semalam aku bermimpi. Pendeta yang satunya bilang, iya sama, aku juga bermimpi. Saya bermimpi kalau ada malaikat yang suruh saya untuk pergi ke Suminka. Pendeta yang satunya bilang, sama, saya juga bermimpi seperti itu. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi bersama-sama ke Suminka. Karena Suminka ini desa yang sangat terpencil di atas gunung, jadi mereka tidak ada transportasi yang bisa membawa mereka ke sana. Mereka hanya bisa berjalan kaki. Dan tahu berapa lama? 3 hari. 3 hari mereka harus berjalan supaya bisa sampai ke Suminka. Tapi karena mereka bersemangat, karena malaikat sudah muncul dalam mimpi mereka, hadir dalam mimpi mereka dan membawa pesan supaya mereka pergi ke sana, jadi mereka semangat sekali. Ayo kita pergi. Jalan, dan jalannya itu bukan jalan yang enak seperti kita, yang rata, halus. Di sana tidak, jalannya bebatuan,
terus mereka harus naik agak tinggi seperti gunung sampai 3 hari. Ayo, capek nggak tuh? Capek banget. Jadi 3 hari mereka harus berjalan. Terus setelah itu sampailah mereka di desa Suminka ini. Terus si Pastor Musa ini bilang ke penduduk desa kalau mereka akan mengadakan pertemuan rohani. Ya mungkin semacam KKR gitu, tapi KKR kecil-kecilan. Nah, Pastor Musa ini bilang, kami akan mengadakan KKR selama 1 minggu. Nanti tempatnya di sana ya. Di sana, di ujung yang ada pohon. Nah, kita di situ. Nanti kita akan KKR di sana. Kita ada di bawah pohon itu ya. Sore aja. Terus tiba-tiba si pendeta Musa ini jatuh sakit. Dia terkena malaria. Dia sakit, dia panas, dia demam badannya. Semua penduduk desa datang ke tempat penginapan si pendeta Musa ini. Terus salah seorang penduduk bilang, kalau sampai pendeta Musa ini bisa sembuh, saya pasti akan datang ke KKR-nya. Saya pasti mendengarkan khotbah-khotbahnya. Dan keesokan harinya, di hari pertama KKR itu, tepat jam 5 sore, pendeta Musa ini sehat. Yang tadinya sakit, nggak bisa bangun dari tempat tidur, demam, badannya panas, badannya sakit, semuanya sakit. Tapi tiba-tiba jam 5, pas jam 5 sore, semua penyakitnya hilang. Dia sehat. Terus dia mandi, dia siap-siap, karena dia mau mulai KKR. Sudah, dia pergi ke tempat KKR, dia berkhotbah di sana. Setelah dia pulang, dia sakit lagi. Dia jadi sakit lagi. Terus besok paginya, tepat jam 5 sore lagi, dia sembuh. Kejadian itu terus berulang selama 1 minggu. Dan selama 1 minggu itu, pendeta Musa ini juga berkhotbah mengenai hari Sabat, di mana orang-orang harus berhenti dari segala aktivitasnya, bekerja atau berburu. Dan pendeta Musa juga bilang kalau makanan apa saja yang boleh mereka makan dan makanan apa saja yang tidak boleh mereka makan. Jadi yang haram dan halal. Pendeta Musa kasih tahu ke mereka, karena di Papua ini babi hutan itu menjadi salah satu makanan terfavorit di sana. Makanan yang paling disukai di sana. Jadi pendeta Musa ini berkhotbah kalau jangan makan babi. Nah, terus sampai pada akhir KKR. Ada panggilan. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau maju ke depan. Sedih nggak? Kecewa nggak? Pasti. Pendeta Musa dan temannya, pendeta Darius, mereka berdua sedih. Mereka kecewa. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya dengan hati yang kecewa. Dia pulang ke rumah, mereka pulang ke rumah. Terus di Suminka seperti biasa. Hari-hari orang-orang di sana seperti biasa. Mereka berburu, mereka bertanam. Tapi pada saat hari Sabtu, hari Sabat, ada seekor anjing yang bernama Dolby. Anjing ini jalan pelan. Terus pemiliknya lihat, anjing ini mau kemana ya? Terus ada penduduk desa yang lainnya juga ngikutin. Mereka mengira kalau, wah pasti Dolby ini menemukan sesuatu nih. Karena Dolby ini adalah anjing yang paling hebat berburu. Dolby ini paling hebat berburu babi hutan. Nah, jadi orang-orang di sana ngikutin si Dolby ini. Diikutin pelan-pelan. Ternyata si Dolby kemana? Dia pergi ke pohon di tempat yang
pendeta Musa berkhotbah itu KKR selama 1 minggu. Si Dolby ini di sana. Pada hari Sabat, Dolby ini biasanya tetap berburu. Tapi pada Sabat hari itu, dia nggak mau berburu. Dia jalan pelan-pelan ke pohon itu. Terus dia duduk aja di situ. Sampai sore, sampai tutup Sabat. Selesai. Terus, esokan Sabatnya juga seperti itu juga. Dolby kembali lagi duduk di sana. Dan Dolby ini tidak mau berburu lagi babi hutan. Dan Dolby juga nggak mau untuk makan babi. Terus, salah seorang penduduk desa ini lihat, kok Dolby ini jadi aneh ya? Tiap Sabat, dia pergi ke pohon itu. Terus, dia nggak mau berburu pada hari Sabat. Terus, dia nggak mau berburu babi hutan. Terus, dia nggak mau makan babi. Wah, si Dolby ini, dia anjing Advent. Itu kata penduduk desa di sana. Si Dolby ini anjing Advent. Terus, salah seorang penduduk bilang, kalau seekor anjing seperti Dolby ini mau memelihara hari Sabat, berarti itu sudah benar. Kita harus jadi seperti Dolby, harus ikut memelihara hari Sabat. Akhirnya, setiap Sabat, mereka semua berkumpul di bawah pohon yang tempat KKR tadi itu. Mereka semua berkumpul di sana, termasuk Dolby. Mereka bercerita, sharing tentang Alkitab. Nah, si pilot ini, Gary Robert, waktu mendengar cerita itu, wah, dia senang sekali. Dia senang sekali. Terus, Gary Robert ini ternyata kenal sama si pendeta Musa. Terus akhirnya, si pilot ini, Gary Robert, telepon pendeta Musa. Dia telepon, pendeta, ini saya Gary Robert. Oh ya, kenapa? Pendeta, sekarang saya ada di Suminka. Pendeta ingat nggak? Si pendeta ini coba ingat-ingat. Oh ya, saya ingat. Saya pernah ke sana. Ya pendeta, sekarang saya ada di Suminka. Dan pendeta tahu orang-orang di sini sekarang memelihara hari Sabat. Oh ya? Kok bisa? Si pendeta ini kaget ya. Kok bisa? Iya, karena seekor anjing. Terus, setelah mereka tutup telepon, pendeta Musa ini langsung telepon temannya. Ingat nggak tadi siapa namanya? Darius. Ya, telepon si pendeta Darius. Pendeta ingat nggak waktu kita ke Suminka yang kita mendapatkan mimpi? Yang disuruh oleh malaikat kita pergi ke Suminka? Oh iya pendeta, saya ingat. Kenapa pendeta? Pendeta tahu sekarang di sana orang-orangnya memelihara hari Sabat karena seekor anjing Advent. Wah, mereka bercerita panjang lebar. Dan pendeta Musa bilang kalau pendeta Musa ini mau melayani selama 1 tahun di Suminka lagi. Pendeta Musa ini mau mengajari penduduk yang ada di Suminka tentang Alkitab lebih dalam lagi. Nah, itu cerita pada hari Sabat ini. Jadi, Tuhan bisa pakai siapa saja. Apapun itu Tuhan bisa pakai. Adik-adik kita yang kecil ini juga bisa dipakai sama Tuhan. Nah, ini ada satu ayat ya. Di Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia,
dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi kita juga nggak boleh sombong. Jangan merasa, saya pasti bisa dipakai sama Tuhan. Belum tentu Tuhan bisa pakai semua orang. Termasuk adik-adik kita ini yang kecil. Ya anak-anak, kalian bisa menjadi pengingat untuk orang tua, untuk kakak, untuk kakek nenek, untuk semua orang. Kalian bisa. Nah, sekarang Mem mau berdoa. Anak-anak, ikutin ya berdoanya Mem. Oke, kita tutup mata, doa, posisi doa yang baik. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita anak-anak pada Sabat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau Engkau pakai supaya menjadi alat-Mu untuk mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarkan kami bisa menjadikan berkat dan terang untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih Juru Selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Kaulah sahabatku, Kaulah pelindung.
pelindungku, Kaulah penolongku. Shalom, selamat sahabat Bapak Ibu sekalian, Jemaat Makarios dimanapun kita berada. Begitu juga dengan para pemirsa, tamu-tamu yang mengikuti acara ibadah online Gereja Makarios. Pada saat ini saudara-saudara kita masuk dalam acara Sekolah Sabat. Izinkan saya bersama dengan beberapa narasumber untuk membagikan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada Sabat ini adalah Alkitab dan Nubuatan. Dan ayat hafalannya kita bisa lihat di dalam kitab Daniel 8 ayat 14 dikatakan, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya bersama dengan para narasumber akan melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat ini, saya undang kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas hari Sabat-Mu. Terima kasih juga atas kesempatan yang Engkau berikan bagi masing-masing kami. Oleh karena pada saat ini Tuhan, kami siap untuk memasuki acara Sekolah Sabat. Bila mana hamba-Mu bersama dengan para narasumber akan menyampaikan pelajaran Sekolah Sabat, Tuhan urapi masing-masing kami dengan kuasa dari Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar pelajaran yang nanti akan kami bagikan itu semua berasal daripada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami, begitu juga dengan anggota-anggota kami maupun para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Berkati ibadah kami sepanjang Sabat ini ya Tuhan, kami berdoa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin. Saudara-saudara, Alkitab dan Nubuatan. Apa arti nubuat? Kalau kita lihat arti nubuat adalah menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Makanya kita bersyukur oleh karena pada Sabat ini judul pelajaran kita adalah Alkitab dan Nubuat. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat baik dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Alkitab itu ada banyak hal ditulis menceritakan tentang nubuat-nubuat yang akan terjadi. Sebagai contoh kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 dan 16, saya bacakan di sini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara, ini adalah satu nubuatan yang pertama di dalam Alkitab. Di mana pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah turun sendiri untuk menyampaikan bahwa Dia akan mengadakan satu permusuhan dengan setan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 16 juga dikatakan bahwa firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan. Saudara-saudara sekalian, kita ketahui bersama bahwa pada waktu manusia berdosa, hukuman atau akibat dari yang mereka lakukan bagi kaum perempuan bila mana mereka akan melahirkan, mereka akan merasakan sakit yang sangat-sangat mengerikan. Dan itu sudah dinubuatkan. Kita bisa ketahui bersama bahwa bagi kaum perempuan bila mana mereka melahirkan secara normal, nah itu sesuatu hal yang sangat-sangat menyakitkan. Selanjutnya saudara-saudara, perhitungan-perhitungan nubuatan ini muncul dalam konteks simbolis. Kita bisa lihat bahwa di dalam kitab Daniel, di situ kita akan dapati ada 4 kerajaan. Ada kerajaan Babilonia, Media Persia, Yunani, dan Roma. Saudara-saudara sekalian, keempat kerajaan ini kita bisa melihat bahwa rangkaian yang terjadi baik dari kerajaan Babilonia sampai dengan kerajaan Roma, semua itu saling terikat. Saling mengikat satu dengan yang lainnya. Dimulai dari zaman purbakala, berjalan sampai kepada masa yang akan datang.
ketika Kristus datang kembali dan ketika Allah akan mendirikan kerajaan kekalnya. Saudara-saudara sekalian, ada 3 unsur lain yang mendukung prinsip hari Tuhan dalam nubuatan kitab Daniel dan kitab Wahyu. Ini adalah penggunaan lambang, periode, waktu yang lama, dan pernyataan khusus. Saudara-saudara sekalian, ketika prinsip tahun atau hari diterapkan, waktunya cocok dengan peristiwa dalam cara yang sangat akurat. Sesuatu yang tidak mungkin jika waktu nubuatan dipakai secara harfiah. Kita bisa melihat di dalam Alkitab sudah memberikan petunjuk bagi masing-masing kita. Kita bisa lihat dalam Bilangan 14 ayat 34, itu dikatakan bahwa 1 hari dihitung 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, kita akan dapati juga dalam pelajaran sekolah Sabat, titik awal dari nubuatan 2300 petang dan pagi. Dimulai dari perintah Raja Artasasta untuk membangun kembali Yerusalem. Dimulai dari tahun 457 sebelum Masehi dan berakhir di tahun 1844. Inilah saat di mana Yesus masuk ke bilik yang Maha Kudus untuk memulai pekerjaan pengantaraannya. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya juga dalam pelajaran sekolah Sabat kita akan dapati ada berbicara tentang tanduk kecil. Dan di situ juga kita bisa dapati ada 7 karakteristik dari tanduk kecil. Yang pertama, digambarkan sebagai tanduk. Selanjutnya, memiliki kuasa untuk menganiaya, meninggikan diri dan menghujat. Umat Allah menjadi sasarannya, memiliki aspek kegiatan yang digambarkan dalam nubuatan waktu. Yang keenam, akan tetap ada sampai akhir zaman. Dan yang ketujuh, akan dihancurkan secara supra alami. Saudara-saudara sekalian, kita boleh dapati bahwa di dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini berbicara nubuatan, kita harus benar-benar mengundang Roh Kudus bila mana kita mempelajari ini. Kalau tidak, bisa saja hal-hal yang akan kita tafsirkan itu salah. Kita bisa lihat beberapa tahun yang lalu, bagaimana orang-orang yang pintar, mereka menghitung nubuatan. Ambil contoh nubuatan 2300 petang dan pagi. Bahkan mereka menyimpulkan bahwa Tuhan akan datang di tahun 1844. Dan banyak orang yang percaya akan hal tersebut. Mereka berpikir pada waktu itu, pada bulan Oktober tahun 1844, Tuhan akan datang. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan belum datang. Justru pada waktu itu, pada saat itu, disitulah dimulai pekerjaan Yesus, dia masuk ke bilik yang maha suci. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini, pada kesempatan ini saya akan memberikan pertanyaan kepada narasumber kita yang sudah menemani saya pada saat ini. Pertanyaan yang pertama akan saya berikan kepada Ibu Dewi. Dan pertanyaannya saudara-saudara kita bisa lihat di screen. Selamat sahabat Jemaat Makarios, senang sekali kita bisa bertemu secara online untuk membahas pelajaran sekolah Sabat kita dan berdiskusi tentang Alkitab dan nubuatan. Nah, pertanyaan yang menarik yang diberikan kepada saya adalah mengenai aplikasi dalam kehidupan kita. Apa saja metode atau cara yang kita bisa gunakan untuk membagikan pekabaran unik Injil yang kekal yang terkandung di dalam pekabaran 3 malaikat kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Itu tertulis di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Buat saya secara pribadi, kalau menjawab metodenya apa saja sih? Yang pertama adalah belajar. Kenapa saya bilang belajar? Bagaimana kita bisa membagikan sesuatu kepada orang lain kalau kita sendiri tidak pelajari? Kalau kita hanya istilahnya forward, copy paste, tapi kita tidak tahu yang kita bagikan ini apakah kebenaran atau kebohongan. Kita harus berhati-hati karena saat ini kita hidup di dunia yang penuh dengan informasi, lalu lalang setiap hari dan menjadi makanan bagi pikiran kita. Bagaimana kita bisa tahu informasi yang datang ini adalah benar atau salah? Secara khusus kita belajar tentang cara menafsirkan nubuatan. Bagaimana kita tahu ini adalah cara penafsiran yang benar dan ini yang salah? Kita tahu bahwa saat ini dunia
para pelajar teologi itu menggunakan dua pendekatan yang populer ya, yaitu pendekatan historis kritis yang meniadakan adanya nubuatan karena dianggap sudah terjadi, dan yang satu lagi adalah pandangan futuris yang melihat nubuatan itu sebagai yang akan datang, tidak ada hubungannya dengan yang terjadi saat ini. Nah, sementara kita sebagai anggota dari Gereja Mazir Advent hari ke-7, kita adalah gereja sisa di antara Protestan yang menegakkan metode historis yang mula-mula, di mana para reformator Kristen sudah menginspirasi begitu banyak pengikut-pengikut Kristus untuk belajar melihat nubuatan itu sebagai kegenapan yang progresif dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Dan pendekatan ini juga yang membantu kita untuk mengidentifikasi lambang tanda ya. Ada tanduk kecil di Daniel, ada binatang buas muncul dari laut di Wahyu 13. Membantu kita untuk mengerti dan benar-benar membuktikan secara sejarah sampai saat ini apa yang sedang kita hadapi, siapa yang sedang kita hadapi, pertentangan apa yang menjadi pertentangan utama di akhir zaman ini. Nah, inilah pentingnya kita bisa belajar memahami tafsiran nubuatan, sehingga ketika kita disuruh oleh Tuhan untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat ini kepada semua orang, maka kita bisa mempertahankan iman kita. Jadi kita tidak mudah diombang-ambingkan. Dan kita bisa menjelaskan, kita bisa membuat orang lain mengerti bagaimana pandangan Alkitab terhadap nubuatan. Dan prinsipnya adalah biarlah Alkitab yang menjelaskan Alkitab itu sendiri. Jadi itulah cara yang pertama, yaitu belajar. Kita harus menggunakan waktu setiap hari, apalagi kita sedang stay at home, tidak kemana-mana, beraktivitas di rumah. Mungkin kita bisa lebih mengatur waktu untuk lebih banyak meluangkan waktu untuk mempelajari nubuatan di akhir zaman ini. Dan setelah kita mengerti, metode yang kedua adalah bagikan itu kepada keluarga, home. Keluarga adalah unit terkecil di mana kita harus yakinkan dan ajarkan kepada anggota keluarga kita, anak-anak khususnya, supaya mereka juga mempunyai iman yang sama, supaya mereka juga tidak terombang-ambing oleh faham-faham yang beredar secara populer, dan kita kuat secara iman sebagai satu keluarga. Itu yang metode yang pertama ya. Dan yang kedua, tentunya kita akan kabarkan kepada sekeliling kita. Nah, bagaimana caranya? Puji Tuhan, Sekolah Makarios dipercaya untuk mempunyai sebuah lembaga pendidikan. Dan saya melihat bahwa sekolah adalah tempat yang terbaik untuk membagikan pekabaran 3 malaikat ini. Bayangkan kita punya anak-anak dari usia 2 tahun sampai nanti mereka lulus SMA. Bukankah itu umur-umur yang subur untuk mengerti akan firman Tuhan dan mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup mereka? Saya percaya ketika pekabaran Injil kekal ini dibagikan kepada mereka selama mereka di Makarios, pada saat mereka lulus nanti, pada saat mereka dewasa dan mengambil keputusan untuk kehidupan iman mereka, maka mereka tidak akan lupa. Ketika Roh Kudus bekerja, maka kita akan melihat hasil dari benih-benih yang kita tanamkan. Itu adalah metode yang kedua, yaitu lembaga pendidikan, sekolah menjadi ladang yang subur untuk kita bagikan pekabaran 3 malaikat ini. Yang berikutnya adalah, sekali lagi puji Tuhan, Gereja Makarios adalah bagian dari Gereja CMC Jakarta, di mana kita membagikan firman Tuhan, mengabarkan Injil melalui kesehatan.
melalui perubahan pola hidup sehat untuk menjangkau begitu banyak orang dari berbagai latar belakang agama kepercayaan, meskipun berbeda tetapi mereka masuk melalui pintu kesehatan ini. Dan saya bisa melihat bagaimana orang yang sudah merasakan berkat kesehatan, mereka akhirnya mau belajar firman Tuhan dan mau mendalami, mau belajar lebih lanjut tentang iman kita, dan akhirnya memilih untuk menjadi pengikut Kristus di gerejanya yang benar. Jadi kita bisa lihat ketika rumah dan sekolah dan menjangkau komunitas melalui CMC Jakarta ini merupakan dua fondasi yang penting. Kita juga baca di dalam tulisan Roh Nubuat bahwa pendidikan dan kesehatan adalah seperti halnya saya umpamakan tangan kanan dan tangan kiri untuk menjangkau orang-orang di luar sana, untuk menjadi tangan-tangan penginjilan, dan kita sudah menjadi bagian dari itu. Kemudian bagaimana cara yang lain lagi? Kita lihat semua orang sedang ketakutan dengan situasi COVID-19 ini, mungkin rasa khawatir, cemas karena takut terpapar, ataupun karena impact dari keuangan. Banyak orang stres, depresi. Maka kita bisa gunakan situasi ini untuk menjangkau orang-orang siapapun yang kita kenal. Bisa menggunakan sosial media yang begitu beragam ya, Facebook, Instagram, Twitter, semua, WhatsApp call semua gratis, Zoom meeting, Webex meeting, hampir setiap hari kita bisa mengikuti seminar dan kita bisa membagikan sesuatu. Saya mau bagian kesaksian tentang Mem Muskita. Nah, Mem Muskita ini sudah pensiun bersama dengan Dedi di Sukabumi. Tetapi yang Mem lakukan setiap hari adalah dia menelepon. Pokoknya dia punya daftar teleponnya, dia akan menelepon. Entah itu mantan muridnya, mahasiswanya, atau orang gereja, atau siapapun. Dia akan berusaha menelepon dan mendoakan orang tersebut. Bukankah itu sesuatu yang kita bisa lakukan juga setiap hari? Dan itu free melalui WhatsApp call dan yang lainnya. Jadi situasi ketakutan ini, marilah kita gantikan dengan kabar pengharapan, dengan Injil kekal yang memberikan harapan akan kedatangan Yesus, dengan jaminan keselamatan dan surga melalui pekabaran 3 malaikat. Kemudian yang terakhir yang saya mau singgung adalah di dalam Wahyu 14 ayat 6 dikatakan kita harus membagikan kabar Injil kekal ini kepada semua bangsa, suku dan bahasa dan kaum. Terus kita bertanya, lah saya kan cuma bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Kalau bagaimana? Saya nggak bisa semua bahasa. Bagaimana menjangkau orang yang di Ethiopia misalnya, atau di Jepang, atau di Korea. Saudara, resources yang ada semua sudah tersedia berkat teknologi. Kita bisa ambil semua materi dalam bahasa apapun, tinggal ganti bahasanya, tinggal kita kirim kepada orang yang ingin kita jangkau. Jadi tidak ada lagi batasan di zaman akhir ini, di abad ke-21 lagi. Ke-21 ini tidak ada namanya batasan wilayah, batasan waktu, batasan bahasa, dan batasan suku, ras, latar belakang. Semua itu sudah diruntuhkan oleh karena Yesus akan segera datang. Karena itu Injil kekal ini harus dikabarkan kepada seluruh dunia. Biarlah ini menjadi satu pengharapan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Dan pertanyaan kedua akan saya berikan kepada Ibu Indra. Dan sama juga pertanyaannya saudara-saudara kita bisa lihat di screen. Selamat sahabat Jemaat Makarios.
Semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pertanyaan sekolah sahabat yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Keuntungan besar apakah yang kita miliki hari ini? Hidup pada saat begitu banyak sejarah dibukakan, di mana seseorang yang hidup pada zaman Babel tidak miliki. Seperti kita ketahui bahwa gereja kita menganut metode historisisme untuk mempelajari nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Dari metode historisisme ini, kita akan melihat dan mengetahui bahwa banyak nubuatan penting di dalam Alkitab terikat dalam alur sejarah, mengikuti alur sejarah yang tidak terputus mulai dari zaman yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Dengan kita mempelajari sejarah yang dibukakan ini, keuntungan yang kita dapat adalah bahwa kita semakin yakin bahwa sebuah nubuatan itu berarti benar-benar sebuah peristiwa yang terjadi. Jadi bukan hanya sekedar prediksi atau karangan belaka. Dan dengan melihat sejarah yang dibukakan ini, kita melihat juga bahwa semua peristiwa itu dikendalikan oleh Tuhan. Jadi Tuhanlah yang mengendalikan semuanya. Berarti Tuhan juga yang akan mengendalikan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Dengan melihat sejarah yang dibukakan ini juga, ini berarti bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meyakini bahwa kuasa dan kendali Tuhan berlaku. Seperti kita ketahui bahwa Tuhan telah membukakan, telah menggenapi nubuatan-nubuatan masa lampau, kita juga harus percaya bahwa Tuhan juga akan menggenapi nubuatan-nubuatan yang akan datang. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah menemani saya pada saat ini. Terima kasih ibu-ibu yang sudah memberikan jawaban yang saya percaya jawaban-jawaban ini bisa membuat masing-masing kita lebih bersiap lagi di dalam kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita pertahankan sebagai umat-umat Tuhan dewasa ini. Saudara-saudara sekalian, nubuatan di dalam Alkitab sangat penting bagi masing-masing kita sebagai identitas dan misi kita sebagai umat Tuhan. Nubuatan menyediakan mekanisme internal dan eksternal untuk menegaskan bahwa firman Tuhan itu akurat. Di dalam Yohanes 14 ayat 29, Yesus katakan, "Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, dan apabila hal itu terjadi, kamu jadi percaya." Sebagaimana nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab menunjukkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dan kita ketahui sudah beberapa nubuatan yang terjadi. Dan akan ada lagi nubuatan di depan yang akan terjadi. Dan kita akan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagaimana para narasumber sudah tadi katakan, bahwa sejarah akan dibukakan. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan semua peristiwa itu Tuhan yang mengendalikan. Bila mana Tuhan sudah mengendalikan peristiwa-peristiwa tersebut, kita sebagai umat Tuhan adalah misi kita untuk menyampaikan kabar keselamatan. Baik di gereja, di sekolah, maupun melalui pekabaran kesehatan. Saudara-saudara sekalian, kita harus melihat dalam sejarah kegenapan nubuatan. Kita harus mempelajari pekerjaannya dan pemeliharaan Tuhan dalam gerakan reformasi yang besar. Dan pada saat ini saudara-saudara, biarlah masing-masing kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, membuat masing-masing kita harus setia kepada Tuhan. Dan ingat, Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan sudah katakan di dalam Matius 28 bahwa sampai ke ujung bumi Tuhan akan menyertai kita. Dan itu saya percaya menjadi bagian masing-masing kita sebagai umat Tuhan yang mau setia, percaya, dan mau bekerja bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada saat ini, dan biarlah itu semua boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin.
Selamat Sabat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para permisa yang diberkati oleh Tuhan. Sabat ini adalah Sabat perpuluhan, di mana kita diingatkan kembali untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ayat yang seringkali digunakan dalam membawakan promosi perpuluhan adalah Maliaki 3. Ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Banyak orang beranggapan bahwa dengan memahami ayat ini, yaitu memberikan persepuluhan, maka berkat-berkat Tuhan akan datang. Sesungguhnya tidak demikian. Ya. Kita memberikan persepuluhan oleh karena Tuhan telah memberkati kita. Kita mengembalikan persepuluhan sebagai wujud kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebagai bentuk pengakuan kita bahwa Allah itu adalah pencipta kita. Bahwa Allah itu adalah pemelihara dan penyelamat hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau kita memiliki konsep memberikan perpuluhan, maka Tuhan wajib memberkati kita, maka ini sesuatu hal yang tidak alkitabiah, ya. Sesuatu hal yang tidak diharapkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita apa adanya. Bahkan selama kita hidup dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Tuhan, maka Dia memanggil kita supaya kita sadar, supaya kita bertobat dan kembali kepada Tuhan dari kehidupan kita yang berdosa. Jadi, mengembalikan persepuluhan bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi itu lebih mengarah kepada pernyataan iman bahwa kita mengakui Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sahabat, ini kita akan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Satu ujian kepada hati kita. Apakah hati kita lebih terikat kepada harta, benda, kekayaan yang kita miliki? Atau hati kita lebih terikat kepada Tuhan yang telah memberikan berkat, kekayaan, dan keuangan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau agar hati kita lebih terikat kepada Tuhan. Dan Tuhan mau melalui sistem perpuluhan ini, kita boleh dijauhkan dari kecintaan dan keterikatan akan harta benda. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri kita. Marilah kita meninggikan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara-saudara yang telah menyiapkan persepuluhan, saudara bisa kirim melalui transfer ke rekening jemaat yang akan ditampilkan dalam layar ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kehadapan hadirat-Mu, karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami sampai pada hari ini. Engkau telah memberkati kami dengan makanan dan keuangan yang cukup. Dan kami dengan penuh sukacita mengakui Engkau sebagai Allah pencipta kami, sebagai pemelihara dan penyelamat hidup kami. Ampunilah kami dari dosa-dosa kesalahan kami, dari kesombongan kami. Baiklah kami bergantung penuh kepada kasih dan kemurahan-Mu saja. Kami akan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, di mana Engkau telah menetapkan satu sistem untuk menguji kesetiaan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan hati kami, persembahan hidup kami, melalui persepuluhan yang kami kembalikan kepadamu. Berkati keuangan yang masih ada di dalam genggaman kami. Biarlah kami dapat menjadi penata layan yang setia, dapat mengelola keuangan harta milik kami untuk kebaikan dalam hidup kami, untuk menjadi berkat bagi sesama kami, terlebih lagi menjadi hormat dan kepujian bagi nama-Mu saja. Berkati setiap usaha-usaha pekerjaan umat-umat-Mu. Berkati kesehatan dan kesejahteraan hidup mereka. Kiranya pagar perlindungan Tuhan akan terpasang di sekeliling umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Selamat Sabat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada Sabat hari ini kita bertemu kembali di dalam acara kebaktian secara virtual. Saudara-saudara, saya berharap bahwa umat-umat Tuhan, Jemaat Makarios dan keluarga besar Makarios boleh senantiasa diberikan berkat kesehatan dan kesejahteraan. Pada Sabat hari ini saya membawakan firman Tuhan dengan judul Christ in a Changing World. Sebelumnya marilah kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami rindu Engkau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan pada hari Sabat ini. Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan ini dapat kami mengerti dan akan mendatangkan perubahan di dalam sikap kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Urapi hamba-Mu dalam berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Changing world. Ya. Dunia yang berubah. Saudara-saudara, dunia atau bumi, tempat di mana kita tinggal, ini adalah ciptaan Tuhan. Kita tahu bahwa ciptaan Tuhan itu adalah sempurna. Tetapi sesuatu yang sempurna kenapa bisa berubah? Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Lalu Allah mulai mengisi bumi ini dengan makhluk hidup. Dan Allah menciptakan manusia pertama pada hari yang ke-6. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Adam hidup dengan damai. Adam hidup di dalam dunia yang sempurna. Dan tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan. Tetapi dunia tempat di mana Adam tinggal mengalami perubahan ketika Adam melakukan dosa. Ketika dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, ketika dosa masuk ke dalam kehidupan dunia ini, maka dunia mengalami perubahan-perubahan. Di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ke-10 dikatakan, pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Jadi Rasul Paulus dalam kitab Ibrani juga menekankan bahwa Tuhan Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Tetapi perubahan-perubahan terjadi di dalam dunia kita ini. Seperti yang tadi telah dikatakan bahwa sejak dosa masuk, maka banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah Adam kehilangan hidup kekal di hadapan Tuhan. Manusia mengalami kematian. Ya. Manusia mengalami kesusahan dalam mencari nafkah, mencari rezeki, dan banyak hal-hal lain lagi. Sadar atau tidak sadar, kita sedang hidup di zaman yang cepat sekali berubah. Perubahan-perubahan apa sajakah yang terjadi di dunia kita ini? Yang pertama adalah perubahan iklim. Ya. Bagaimana iklim berubah oleh karena aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Ya. Yang akhirnya mengakibatkan pemanasan global. Dunia, suhu bumi semakin panas. Dikatakan bahwa es-es yang ada di daerah kutub mulai mencair. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan yang kedua yang saya sampaikan di sini adalah perubahan permukaan bumi, di mana gunung meletus, tanah longsor, pembukaan lahan, hutan-hutan digunduli, kemudian gempa bumi mengakibatkan banyak perubahan pada permukaan bumi. Lalu ada perubahan teknologi. Dan perubahan teknologi ini mencakup perubahan teknologi kesehatan, teknologi transportasi, teknologi komunikasi, yang kita rasakan banyak sekali manfaatnya daripada perubahan-perubahan teknologi yang kita rasakan sampai hari ini. Lalu perubahan mode pakaian, ya, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, mode-mode pakaian, khususnya kaum wanita banyak sekali mengalami perubahan-perubahan. Lalu perubahan budaya. Saudara-saudara, tidak gampang membuat satu budaya. Tetapi ternyata satu budaya yang telah terbentuk sekian tahun lamanya bisa berubah oleh karena satu hal. Dan ini kita rasakan sekali pada masa kita sekarang, yaitu pada masa pandemi COVID-19.
Kalau budaya kita bertemu dengan seseorang, kita akan memberikan salam. Lalu atau kita memberikan rangkulan, pelukan hangat. Dan ada bagi yang wanita memberikan cipika, cipiki atau cium pipi kanan, cium pipi kiri. Tetapi sekarang kita tidak bisa lagi melakukan itu dengan aman. Pada saat kita bertemu dengan saudara, maka kita hanya bisa memberikan salam dari jauh. Atau hai, apa kabar? Kita tidak lagi berani berjabatan tangan. Kita tidak berani lagi merangkulan. Demi keselamatan masing-masing kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan kata lain, segala substansi yang ada di bumi ini mengalami perubahan. Baik itu alam, manusia, dan binatang. Semua mengalami perubahan. Kita tahu bahwa Adam mencapai usia 930 tahun masa hidupnya. Kemudian manusia-manusia yang hidup pada zaman Nuh, mereka sanggup mencapai usia 120 tahun. Tetapi sekarang, kita yang hidup pada masa sekarang ini, untuk mencapai usia 120 tahun adalah sesuatu hal yang sangat-sangat sulit. Atau sedikit orang yang bisa mencapainya. Firman Tuhan katakan bahwa usia manusia adalah 70 sampai 80 tahun. Tetapi mahkotanya adalah kesusahan belaka. Apakah dengan berkembangnya teknologi dan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dapat mendatangkan satu perubahan menuju ke arah yang lebih baik? Tentu kalau kita lihat dalam beberapa aspek, ya. Contoh kalau kita lihat dalam aspek kesehatan. Teknologi kesehatan yang berkembang membuat penanganan kesehatan semakin membaik. Dulu ketika belum ditemukan alat ronsen, maka orang tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan organ-organ tubuh yang ada di bagian dalam. Ya. Kemudian sudah ada CT scan, ya, bisa lihat apa yang ada di dalam kepala manusia, apa yang tersembunyi di otak, apakah ada tumor, ataukah ada pendarahan dan lain-lain sebagainya. Kemudian teknologi mungkin laser, ya, dalam operasi pembedahan dan lain-lain sebagainya, semua berkembang dengan sangat baik dan sangat menguntungkan bagi manusia. Kita tahu bahwa dulu sebelum teknologi kesehatan semakin berkembang, maka tingkat kematian ibu dan anak pada saat persalinan sangat-sangat tinggi sekali. Tetapi dengan adanya teknologi kesehatan, maka tingkat kematian ibu dan anak pada saat persalinan sudah semakin menurun dan sangat jauh sekali. Lalu perkembangan teknologi transportasi ini juga membawa hal-hal yang positif, di mana kita bisa berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain hanya dalam jangka waktu yang sangat-sangat singkat, saudara-saudara. Dulu orang-orang masih menggunakan kuda, menggunakan keledai, ya, menggunakan onta, tetapi sekarang sudah menggunakan motor, mobil, bahkan pesawat terbang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hampir semua orang memiliki saat ini adalah perkembangan teknologi komunikasi, di mana kita bisa berbicara di tempat ini dan teman kita, saudara kita yang ada di negara lain bisa langsung mendengar suara kita. Teknologi komunikasi yang berkembang dengan sangat pesat sekali. Tetapi apakah dengan perkembangan yang demikian akan membuat dunia tempat kita tinggal ini bertambah baik atau bagaimana? Kita mau lihat apa yang Alkitab katakan tentang dunia kita ini. Dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat 10 dan ayat 11, dikatakan bahwa pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Wah, Alkitab katakan bahwa dunia ciptaan Tuhan ini akan binasa. Dunia kita sekarang ini sedang berjalan menuju kepada kebinasaannya.
Lalu kita mau coba lihat dalam tulisan pena inspirasi Ellen White dalam buku Testimony for the Church, volume yang ke-9, halaman yang ke-11, terjemahan bebasnya demikian. Kita hidup di zaman akhir. Tanda-tanda zaman dengan cepat menyatakan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Hari-hari di mana kita hidup sungguh genting. Roh Allah secara bertahap tetapi pasti ditarik dari bumi. Malapetaka dan hukuman sudah menimpa orang-orang yang meremehkan kasih karunia Allah. Bencana-bencana di darat dan laut. Keadaan masyarakat yang tidak tenang. Ancaman perang adalah pertanda buruk. Mereka meramalkan peristiwa yang akan terjadi yang paling besar. Agen kejahatan menggabungkan kekuatan mereka dan berkonsolidasi. Mereka menguat untuk krisis besar terakhir. Perubahan besar akan segera terjadi di dunia kita dan gerakan terakhirnya akan cepat. Saudara-saudara, kita dapati bahwa baik firman Tuhan yang di dalam kitab Ibrani pasal 1 dan juga tulisan Roh Nubuat oleh Ellen G. White menyatakan bahwa dunia kita ini sedang menuju ke arah yang tidak baik. Pada saat Roh Allah akan ditarik secara bertahap pada akhir zaman, maka bencana malapetaka akan terjadi di dunia di mana kita tinggal ini. Dan agen-agen kejahatan, mereka sedang menggabungkan kekuatan mereka untuk mendatangkan pencobaan yang begitu berat, mendatangkan kehidupan yang begitu berat dirasakan oleh setiap orang. Sehingga orang-orang mulai meragukan keberadaan Tuhan. Iman mereka menjadi goncang. Dan mereka meninggalkan kebenaran. Inilah yang menjadi tujuan daripada setan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan kata lain, dunia kita sedang mengalami perubahan. Dan pastinya akan menuju kepada kebinasaan. Apakah ada sesuatu hal yang tidak berubah dalam kehidupan kita di dalam dunia yang berubah ini? Saudara-saudara, menurut ilmu ekonomi, kebutuhan manusia dibagi menjadi 3 tingkatan. Dan kebutuhan manusia ini dari masa ke masa tidak mengalami perubahan. Yaitu tingkatan yang pertama adalah kebutuhan primer. Kita tahu bahwa kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling penting. Sebab bila mana tidak dipenuhi, maka ini dapat mengancam kehidupan manusia. Contoh daripada kehidupan primer, kebutuhan primer adalah makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Setiap orang akan mencari makanan. Setiap orang akan bekerja mencari makanan. Ya. Dan mereka akan membeli pakaian dan membuat tempat tinggal mereka. Ini adalah kebutuhan dasar yang tidak pernah berubah yang dimiliki oleh manusia. Lalu tingkatan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Merupakan kebutuhan yang kepentingannya berada di tengah-tengah. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka ini tidak sampai mengancam keselamatan daripada manusia itu sendiri. Contoh daripada kebutuhan sekunder adalah meja, kursi, lemari, handphone, atau koneksi internet. Artinya bahwa kalau saya tidak punya meja itu tidak membuat saya mati. Kalau saya tidak punya kursi itu tidak membuat saya menjadi mati. Kalau saya nggak punya handphone, nggak punya internet, itu tidak membuat saya menjadi mati. Itulah yang disebut dengan kebutuhan sekunder. Lalu tingkatan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan ini sama sekali tidak mengancam kehidupan manusia, ya. Tetapi dia hanya mengancam gengsi saja. Contoh daripada kebutuhan dari tingkatan tersier ini adalah mobil mewah, ya, motor sport, kapal pesiar. Ini kita tidak memiliki ini tidak apa-apa. Tetapi bagi mereka yang memiliki kelompok komunitas yang elit, maka mereka akan terpengaruh untuk memiliki gaya hidup yang demikian. Ada tingkatan keempat yang saya ingin tambahkan. Yaitu adalah kebutuhan spiritual atau kebutuhan rohani. Satu kebutuhan untuk memenuhi
hal yang terdalam di dalam hati kita, yaitu apakah setelah saya mati, saya akan kemana? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Lalu kehidupan seperti apa yang akan saya jalani? Inilah kebutuhan rohani kita, saudara-saudara. Kebutuhan rohani ini menekankan bahwa kita memiliki satu jaminan bahwa dosa-dosa kita diampuni. Kita memiliki satu kebutuhan bahwa kita memiliki kepastian keselamatan. Banyak manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik primer, baik kebutuhan sekunder dan tersier, dan mereka lupa akan kebutuhan rohani mereka. Orang-orang bekerja membanting tulang, mengumpulkan harta benda untuk dapat memiliki satu kehidupan secara jasmani yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Tetapi mereka lupa untuk memberikan perhatian dan waktu kepada apa yang merupakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada satu cerita yang saya mau bawakan pada sahabat ini adalah kematian sang miliarder Portugal akibat COVID-19. Banyak tulisan ini sudah banyak beredar di media massa, baik itu melalui WhatsApp ataupun juga melalui Facebook. Di sini dikatakan, kematian sang miliarder Antonio Vieira Monteiro. Dia adalah presiden direktur Santander Bank Portugal yang meninggal karena COVID setelah dia pulang dari Italia. Yang menjadi perhatiannya adalah bukan kematiannya, tetapi justru kepada tulisan putrinya di media sosial. Dalam tulisannya dikatakan demikian, kami keluarga kaya raya, tetapi ayahku meninggal seorang diri, sulit bernapas, seperti tercekik karena mencari sesuatu yang gratis tanpa bayar, yaitu udara segar. Sedangkan harta yang dikumpulkan ternyata tidak bisa membantunya, bahkan ditinggalkan selamanya di rumah. Sebagian orang menganggap bahwa tulisan ini adalah keluhan seorang anak akibat meninggalnya orang tua yang dikasih atau ayah yang tercinta. Tetapi sesungguhnya ini merupakan satu pesan yang berharga bagi kita semua. Apa artinya hidup bergelimang harta, jabatan, dan kekuasaan jika ajal datang, jika kematian datang menjemput? Semua yang kita miliki itu tidak dapat menyelamatkan kita. Mencari udara gratis saja tidak bisa menunjukkan sesungguhnya manusia itu lemah dan rapuh. Ingat saudara-saudara, hidup kita tidak sekedar menumpuk harta. Hidup kita tidak sekedar mengejar kesenangan-kesenangan dunia. Tetapi kita harus memiliki satu keyakinan bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dan ketika kita merasakan jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus Kristus, maka kita harus merefleksikan iman kita dalam perbuatan-perbuatan kebajikan kepada setiap orang. Jadi, setiap harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita harus kita kelola dengan bijaksana untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk membawa berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dalam Roma pasal 14, ayat 8 dan ayat yang ke-12, Rasul Paulus katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Di ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kalau saudara hidup, saudara mati, untuk siapa? Apakah untuk diri sendiri? Untuk keluarga? Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, jika kita hidup, jika kita mati, baiklah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengapa? Karena pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan
segala perbuatan kita kepada Allah yang telah menciptakan kita. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, firman Tuhan katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang tidak kelihatan, yang kekal itu? Itu adalah sorga. Kita tidak bisa lihat sorga sekarang. Tetapi sorga itu ada. Dan itu dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka yang setia kepada Tuhan. Kepada mereka yang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Sementara apa yang terlihat di dunia ini, baik pakaian, baik kendaraan kita, rumah kita, harta kita, semuanya itu sementara dan akan binasa ketika dunia ini dibinasakan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa anggota-anggota Makarios diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya. Dan di masa pandemik ini beberapa anggota telah menunjukkan kepedulian kepada satu dengan yang lain. Saya tahu bahwa ada di antara kita yang telah memberikan sumbangan alat APD ke rumah sakit Advent. Ya, baik itu yang ada di rumah sakit Advent di Manado, baik yang ada di Bandung, di Bandar Lampung, ataupun di Medan. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan bantuan APD kepada rumah sakit kita. Dan ada juga di antara kita yang telah memberikan bantuan dalam bentuk sembako. Baik secara pribadi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, atau yang melalui gereja, melalui program Makarios Peduli. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui jemaat. Saya menghimbau kepada anggota-anggota jemaat dan keluarga besar Makarios yang belum terlibat, tetapi memiliki kerinduan untuk bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Saudara bisa bergabung dalam program Makarios Peduli. Saudara bisa kirimkan dalam bentuk uang tunai, transfer ke rekening jemaat. Nanti bagian Pelmas jemaat akan mengelola dana-dana ini dan membagikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sementara kita bekerja memenuhi kebutuhan dasar kehidupan kita di dunia yang sementara ini, hendaklah kita tetap ingat untuk memiliki perhatian yang terfokus kepada Yesus Kristus yang memberikan janji hidup kekal, sorga yang kekal bagi kita semua. Bagaimanakah caranya agar kita boleh memiliki perhatian yang senantiasa terfokus kepada Tuhan Yesus Kristus? Ini merupakan tantangan bagi kita semua. Kenapa? Karena kehidupan kita itu seperti bola yang memantul ke bawah lalu naik lagi memantul ke atas. Hari ini kita setia kepada Tuhan, tetapi besok kita jatuh ke dalam dosa. Lalu kita menyesal, kita bertobat, kita berdoa ya untuk setia kepada Tuhan. Nanti 2-3 hari lagi kita jatuh lagi dalam kehidupan yang berdosa. Saudara-saudara, kita tidak bisa hidup dengan cara yang demikian. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita untuk menang mengatasi dosa. Satu-satunya cara yang kita harus miliki adalah mengandalkan kuasa Tuhan. Dan setiap hari kita harus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan kita dalam iman yang sungguh dan tulus kepada Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6. Dalam kitab Filipi pasal 5 dan 6 saya baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa kita harus memahami apa yang Tuhan Yesus pikirkan. Kita harus mengerti apa yang Yesus rasakan dan apa yang Yesus mau.
Dan kita harus menyesuaikan pikiran kita dan perasaan kita dengan pikiran dan perasaan Yesus. Setiap hari kita berdoa mencari tahu. Dan kita rela untuk dipimpin oleh Tuhan. Maka yakinlah saudara-saudara, kehidupan kita akan memiliki kuasa. Kita akan menang dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mendatangkan ancaman jatuh dalam dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia berubah. Ya, kebutuhan kita tidak berubah. Ya. Apakah Tuhan Yesus berubah? Apakah penyelamat kita berubah? Dalam Ibrani pasal 13, ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Dia tidak pernah berubah, saudara-saudara. Ya. Dia memiliki kuasa dalam kehidupannya. Dia telah membangkitkan orang mati. Kuasanya tidak berubah. Dia telah menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan. Orang kusta ditahirkan. Orang buta dicelekkan. Orang bisu bisa berbicara. Kuasanya tidak pernah berubah. Dia bisa membangkitkan kematian rohani kita. Dia bisa menghangatkan kembali kasih kita yang dingin. Bisa dihangatkan kembali oleh Tuhan. Tuhan bisa mencelekkan mata hati kita. Agar kita boleh peduli satu dengan yang lain. Asalkan kita mau datang. Kita meminta kepada Tuhan. Untuk merubah kehidupan Tuhan. Rencana Tuhan untuk manusia tidak pernah berubah. Karena rencana Tuhan adalah untuk kebaikan manusia. Untuk menyelamatkan manusia. Di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Firman Tuhan berkata, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu. Tetapi untuk kesejahteraanmu. Dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Inilah rencana Tuhan. Rencana masa depan yang penuh harapan. Bagaimana kita memiliki masa depan yang penuh harapan di dunia yang sedang bergerak menuju kepada kebinasaan? Apakah masa depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan kepada kita? Saudara-saudara, mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah rencana Tuhan Yesus. Bahwa dia menyediakan satu tempat di rumah Bapa bagi kita. Dia tidak menyediakan tempat di dunia ini bagi kita. Karena dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Tapi dia menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Itulah masa depan yang penuh harapan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita berpikir bahwa kita akan tinggal selama-lamanya di dunia ini. Janganlah kita menyusahkan hidup kita, mengumpulkan harta, kekayaan, dan kesenangan dunia, lalu melupakan Tuhan, melupakan rencana Tuhan. Jangan, saudara-saudara, karena nasib dunia ini sudah sangat jelas, bahwa dia akan menuju kepada kebinasaan. Ellen G. White dalam bukunya Testimonies for the Church, volume yang kelima, halaman 274, berbunyi demikian. Perubahan besar segera terjadi di dunia. Dan semua orang akan membutuhkan pengetahuan dan pengalaman rohani tentang Allah. Adalah pekerjaan setan untuk melucuti umat Allah dan mengguncang iman mereka. Dia mencoba dengan segala cara untuk menyusupkan keraguan dan pertanyaan berkaitan dengan posisi, iman, rencana orang-orang yang kepadanya Tuhan telah meletakkan beban pekerjaan khusus dan yang tekun melakukan pekerjaan itu.
Jadi perubahan besar sedang terjadi dalam dunia kita ini, di mana setan sedang berusaha untuk menggoncang iman umat-umat Tuhan, melucuti iman umat-umat Tuhan dengan kesusahan-kesusahan, penderitaan yang akan melanda dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Karena inilah akan memberikan kepada kita kekuatan dan pengharapan untuk bertahan sampai akhir, sampai Tuhan datang menjemput dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Jika saat ini saudara mengalami kesulitan, apakah itu pergumulan berat mengenai kesehatan? Apakah itu masalah keuangan dan pekerjaan? Atau masalah dalam rumah tangga? Jangan putus asa. Karena Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berkurang. Dia sanggup menolong saudara-saudara. Yang perlu kita lakukan hanya datang dengan hati yang tulus dan ikhlas kepada Tuhan. Dan memohon pertolongannya dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menunggu kita berubah menjadi baik baru mau menolong kita. Tidak. Ya. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 bagian akhir, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus telah mati untuk menyelamatkan kita pada saat kita masih berdosa. Jadi kita perlu sekarang ini datang kepada Tuhan dan menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita patut berbahagia sebab walaupun segala sesuatu di dunia ini berubah, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang melimpahkan berkat dan anugerah kepada kita, Tuhan yang siap sedia mengampuni kita, tidak pernah berubah. Yesus, Tuhan kita, tidak berubah sekalipun dunia ini berubah. Sekalipun kita berubah, Tuhan kasih-Nya, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Saudara-saudara, kalau kita mengalami kehidupan yang tidak membaik, tidak seperti yang kita harapkan, jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita mempersalahkan Tuhan atau mempersalahkan orang lain. Karena itu yang diinginkan oleh setan. Baiklah kita berlutut di hadapan Tuhan. Baiklah kita berdoa dalam penyerahan. Kehendak-Mu lah yang jadi. Baiklah kita meminta kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan kita sambil mempertahankan iman kita untuk tetap murni di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, tetapkanlah dalam hati untuk tidak pernah goyah, untuk tidak pernah menyerah, memiliki iman kepada Tuhan. Sekalipun dunia berubah, sekalipun orang-orang di sekitar kita berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita gunakan segala berkat yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah kita hidup, apakah kita mati, baiklah semua itu kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami terima pada hari Sabat ini, yang mengajak kami untuk melihat betapa dunia ini sedang mengalami perubahan besar, bahwa dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan oleh karena dosa-dosa yang begitu besar, begitu menumpuk dalam dunia ini. Tetapi Engkau rindu menyelamatkan manusia. Engkau rindu menyelamatkan setiap orang percaya. Tolong Tuhan, bantu kami untuk hidup setia di hadapan-Mu. Ketika keadaan dunia semakin memburuk, ketika banyak bencana, penyakit, dan kesusahan datang, biarlah kami tetap setia kepadamu dan tidak bersungut-sungut kepadamu. Kami berterima kasih untuk berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami. Beri kami hikmat Tuhan, untuk dapat menjadi penata layan yang setia, untuk dapat menggunakan harta, benda yang Kau percayakan kepada kami, untuk melayani sesama dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa berkati umat-umat-Mu Jemaat Makarios, keluarga besar Makarios, berikan kesehatan, berikan kesejahteraan, berkati setiap usaha pekerjaan mereka, agar boleh membuahkan hasil yang limpah, dan Engkau menjadikan mereka sebagai saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang kurang beruntung. Bapa,
Kami hidup pada akhir zaman. Kami sangat membutuhkan kecurahan Roh Kudus. Kami mohon Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk memimpin dan menuntun kami setiap hari, setiap saat, supaya kehidupan kami boleh selaras dengan kehendak-Mu. Supaya kami boleh memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, pada hari Sabat ini, pada saat hamba-Mu mengangkat tangan memohon berkat daripada-Mu, kiranya tangan Tuhan yang terangkat dan memberkati umat-umat-Mu ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.